Eksploitasi JIS, Anies tinggalkan hutang. Dikatakan lebay, nggak juga, tetapi seorang Anies Baswedan memang sangat lihai bermain kata dan sangatlah bisa hanyut kita dibuatnya. Termasuk ketika dirinya memuji diri sendiri dengan klaim Jakarta International Stadium atau JIS sebagai mahakarya. Seorang pelukis tidak pernah menyatakan lukisannya mahakarya, tetapi orang lain yang memujinya, bukan diri sendiri yang memuji. Narsisme, kata Gilbert Simanjuntak dalam pernyataan tertulisnya Selasa 3 Mei 2022. Mulus jelas, tidak heran percaya diri kebablasan Anies sangat mengusik seorang anggota DPRD DKI. Tetapi apakah Anies peduli? EGP, emang gue pikirin, sebenarnya sah-sah saja jika Anies bermanuver hiperbola ataupun narsis, mengingatkan kita ketika Anies mengatakan rumah susun sebagai rumah lapis. Kesel dipastikan sangat. Tetapi ada baiknya jangan baper, senyumin saja. Semanis senyuman Anies, kurang lebihnya begitulah komentar nyeleneh anak kekinian. Bayangkan saja dari seluruh deretan karya Anies hingga di penghujung jabatannya Oktober nanti, misalnya instalasi bambu getah-getih, instalasi batu gabion, tugu sepeda, berbagai bentuk jembatan penyeberangan hingga tugu peti mati, lengkap dengan pocong bahkan. Jelas hanya JIS yang bisa dijadikan jualan untuk 2024. Lah apa iya? Anies akan membanggakan instalasi bambu getah-getih yang bikin imajinasi kita liar, berujung dosa. Apalagi tugu peti mati, itu horor banget. Untungnya sekarang pocongnya sudah tidak terlihat. Semoga saja bukan karena pindah lokasi, karena capek mejen ya. Intinya untuk seorang Anies yang minim prestasi, segala kesempatan wajib dicoba. Termasuk keberadaan JIS saat ini, juga dipastikan berikutnya event Formula E. Ibaratnya dua peluru inilah yang akan terus menggaungkan nama seorang Anies. Semoga laku di 2024. Lumayan, kampanye gratis diongkosin rakyat. Bagi para pemuja dan pemujinya JIS adalah mahakarya seorang Anies, padahal si aslinya maha ngibul. Tetapi apa boleh buat, sebab masyarakat kita terbiasa melupakan segalanya. Gak peduli janji kampanye entah kemana, faktanya JIS lebih dari lumayan untuk menaikkan pamor. Siapa yang mau peduli sejarah JIS yang tidak terjadi dengan sendirinya itu? Bagi para pemujanya yang kurang literasi, cukup akhirnya di era dan berkat Anies barulah JIS terwujud. Padahal faktanya butuh 11 tahun untuk mewujudkan JIS. Cikal bakalnya dimulai tahun 2006 ketika mantan gubernur DKI Sutioso mengalihfungsikan Stadion Menteng menjadi taman dan lahan parkir. Kenapa? Ya karena lokasi Menteng tidak lagi tepat untuk sebuah stadion sepak bola. Kemudian untuk sementara waktu, Persija menjadikan Stadion Lebak Bulus sebagai kandangnya. Seiring waktu tetap dicarikan lokasi baru untuk Persija sebagai pengganti Stadion Menteng. Artinya, memang wacana untuk ini sudah sejak lama dahulu. Ketika jejak digital mencatat 5 gubernur yang terlibatkan dalam mengambil keputusan politik untuk mewujudkan megastruktur yang dijadwalkan selesai pada tahun 2022 ini. Perlu diketahui, 11 tahun bukan tidak ada yang dilakukan oleh para gubernur pendahulu, tetapi banyak kendala yang butuh diselesaikan satu demi satu, demi merealisasikannya. Adapun mereka yang berperan adalah Fauzi Prabowo 2007-2012 adalah gubernur DKI yang menggagas Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW. Namun, kendalanya harus berjuang melakukan penggusuran terhadap penduduk liar yang bermukim di sana. Tepat pada 10 Desember 2008, Pemprov DKI resmi memutuskan Taman BMW sebagai stadion olahraga. Berlanjut dengan pembangunan pada tahun 2009 hingga 2011. Tetapi di tahun 2010, seorang warga bernama Donald Guillemer Wolf mengklaim lokasi tersebut sebagai warisan dari orang tuanya. Sengketa yang berujung jalur hukum. Joko Widodo 2012 sampai 2014. Disinilah peran Jokowi yang ketika menjabat gubernur selanjutnya. Saat itu Jokowi menggusur stadion Lebak Bulus yang akan diubah menjadi Stadium MRT. Artinya inilah yang mempercepat Pemprov DKI
untuk sesegeranya menyelesaikan sengketa Taman BMW. Basuki Cahayapurnama 2014 sampai Mei 2017. Perjuangan Jokowi dilanjutkan oleh Ahok, di mana posisinya adalah menggantikan Jokowi sebagai gubernur pengganti. Di era Ahok, Pemprov DKI berhasil memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada Juni 2015. Jarod Saiful Hidayat, Mei 2017 sampai Oktober 2017. Terkondisikannya Ahok pada isu SARA di Pilgub DKI 2017 memposisikan Jarod melanjutkan dan mencanangkan kembali pembangunan stadium di Taman BMW yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada 9 September 2017. Anies Baswedan 2017 sampai 2022, tongkat estafet berlanjut di eranya. Ternyata 2 sertifikat hak pakai tersebut digugat oleh PT Buana Permata Hijau, walau akhirnya Pemprov DKI menang ketika naik banding. Artinya disinilah pembangunan stadion dilanjutkan kembali, sekaligus nama stadion BMW berubah menjadi JIS Jakarta International Stadion. Seperti halnya ketidaktahuan banyak orang bahwa berlahan tapi pasti, kita bersiap kembali ditinggali hutang oleh Anies melalui mega proyeknya Formula E. Ini malah lebih guyon. Bayangkan, setidaknya untuk 5 tahun ke depan kita membiayai pembalap asing berlaga di negeri ini, maju kena mundur kena, karena sanksi penalti. Tersenyum manis bikin meringis. Mahakarya versi Mahangibul ya, seperti inilah. Artikel ini ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.